Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa fa syukri lahu subhanahu wa thanai. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ar-Rahmah 3 Putri Bapak Profesor Haji Hasanuddin MSI dan segenap pengurus serta anggota. Bener lah Bu, 3 Bu. Iya. 3 putri, iya. Omanya salah. Kita ulang. Biar afdol. Ketua Yayasan Ar-Rahmah 3 putri. Putrinya di bawah ini. Bapak Profesor Haji Hasanuddin MSI dan segenap pengurus serta anggota. Yang kedua, Ketua Takmir Masjid Ar-Rahmah 2 Bapak Haji Muslim Aswari SPD IMPD dan segenap pengurus serta anggota yang tadi alhamdulillah telah memberikan kata sambutannya kepada kita. Kemudian Ketua RT 29 Bapak Raden Syarifuddin serta ketua-ketua RT sekitar yang sempat hadir di sini. Juga Ketua RW 05 Bapak Haji Suhaimi. Kemudian juga tokoh-tokoh agama, sesepuh dan tokoh masyarakat. Ada sebagian tertulis di sini. Yang pertama Bapak Ustadz Haji Nusman Hamid, juga Ustadz Haji Ahmad Tarmidhi Muhaimin, juga Ustadz Haji Muhammad Zaki Abdurrahman MA Al-Hafidh, Mudir Ponpes Darul Ulum Al-Burhan Palembang. Kemudian juga Ustadz Kemas Muhaimin Saputra, juga Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA, dan juga Ustadz Haji Muhammad dan juga Bapak Haji Sukemi Sa'id, kemudian Bapak Haji Labai Saidi. Juga yang kami muliakan ketua-ketua takmir dan jamaah masjid atau musholla lingkungan Kelurahan Bukit Lama. Dan juga tak kita lupakan segenap ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Palembang yang dimuliakan oleh Allah. Juga tim Hadroh Ponpes Darul Ulum Al-Burhan Palembang, binaan Ustadz Haji Muhammad Zaki Abdurrahman MA Al-Hafidh. Juga tentunya para santriwati Ma'had Al-Quran Din Nur, binaan Ustadzah Hajah Rifatul Khairah, serta segenap hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan lagi karena tadi bela panjang. Kalau nak dilanjut lagi aja nyebut nama be sampai ujung. Tak bisa saya sebutkan Bapak Ibu, maafkan. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan bangga saya kepada Anda sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan pemberian yang telah Ia berikan kepada kita selama ini. Semoga Allah Ta'ala kuatkan kita dan mudahkan kita semua untuk mensyukuri berbagai macam nikmat-Nya,
hingga di akhirat kita terkategori sebagai orang-orang yang pandai bersyukur, yang tempatnya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul malam ini di masjid ini untuk memperingati momen kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati momen tersebut, kita sambut momen ini. Dulu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir, Allah Subhanahu wa taala mengutus 4 wanita surga dari langit turun ke bumi menuju kota Makkah, tepatnya ke rumah Siti Aminah, ibundanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ke-12 bulan Rabiul Awal, malam Senin. Sebentar lagi waktu fajar akan tiba. Itu lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa keempat wanita surga itu, Pak? Yang pertama adalah Siti Asia, istrinya Fir'aun. Fir'aunnya Pak memang nguna-una Pak. Cuman istrinya solehah, mukminah, taqiyah, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Allah Isa alaihi salam. Ditemani oleh 2 bidadari surga. Dari langit turun ke bumi. Untuk apa? Menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Bu. Kita seloidung malu dak nongol. Makhluk langit untuk lahir Nabi, mereka turun ke bumi nyambut lahirnya Nabi. Nah kita nih memperingati dan menyambut hari itu deket seloidung, dari langit lagi turun seloidung dak nongol, malu sama Nabi. Alhamdulillah kita sempat meramaikan. Semoga hadirnya kita di sini akan menjadi saksi baik bagi kita semua nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nyambutnya pakai acara maulid Bu ya. Ya Pak ya. Nyambutnya pakai acara maulid. Apa isinya maulidannya? Yang pertama ada yang baca Quran, sisanya mendengar. Ada enggak di zaman Nabi itu? Ada di zaman Nabi. Iya. Nah, satu baca Quran, beberapa orang kemudian mendengar. Di zaman Nabi ada enggak? Alhamdulillah ada. Lagi di ujung Pak ada doa. Satu baca doa, sisa mengaminkan. Ada enggak itu di zaman Nabi? Ada. Alhamdulillah. Kemudian tadi dia ulami itu setara atau samalah 11-12 dengan Barzanji. Apa isinya? Kisah hidup Nabi Muhammad dan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kerjaannya seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit, Pak. Di dalam masjid Nabi mengarang untayan-untayan kata yang indah. Pujian isinya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bacakan, didengar oleh para sahabat. Nabi tahu dan Nabi membiarkan. Nah, dia ulami kayak itu. Artinya itu ada enggak yang selevel atau 11-12 dengan itu di zaman Nabi? Alhamdulillah ada. Kumpul bersama, baca zikir, baca sholawat di zaman Nabi ada enggak? Ada. Alhamdulillah. Subhanallah. Ceramah ada enggak di zaman Nabi? Lah ada. Gawe Nabi Muhammad itu ceramah di masjid. Ya, tausiah agama ada di zaman Nabi? Alhamdulillah. Yang enggak kati apa Pak, tahu tak? Kelar acara makan bareng. Nah, itu enggak kati. Lantak. Tapi tolong jangan enggak betul makanan kita malam nih. Sayang. Latihan don barang tuh.
Iya, jadi di zaman Nabi duduk zikir bareng, habisnya ada wong nunjuk makanan. Atau sambil zikir, sambil makan bareng-bareng. Nah, zaman Nabi kata, iya, tapi itu bukan ibadah. Nah, itu pun bisalah dibilang ibadah. Ibadah apa itu namanya? Sodakoh. Ada di zaman Nabi sodakoh. Lah itulah gawe Nabi. Tapi memang tidak setelah zikir tuh harus ada makan tuh, tidak ada zaman Nabi itu. Zaman kita nih lah Pak, baru Pak. Kalau udah ada, tahun depan dah kata yang datang. Nian kenyo, tetaplah kuping gajah kalau udah percaya. Pasti, oh kata apa-apa kering, sudahlah di rumah bela, juang. Jadi subhanallah, ada sodakohnya, ada zikirnya, ada solawatnya, ada baca Qur'annya, ada pujiannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pelajaran-pelajaran agamanya. Dulu di zaman Nabi, semua yang kita lakukan ini ada. Alhamdulillah. Semoga Rasulullah ridho kepada kita. Nah, juga fungsi dari amalan-amalan kita ini Pak, biar kita itu kenal Nabi. Buat apa sih kumpul solawatan bersama, dengar tausiah isinya kisah-kisah Nabi, sejarah hidup Nabi, pujian kepada Nabi, baca ayat-ayat Al-Quranul Karim yang terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Agar kita kenal beliau. Kenal beliau agar apa? Agar kita cinta kepada beliau. Tak kenal tak sayang. Cinta beliau untuk apa? Agar kita bisa bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita nak ngandalkan amal kita untuk dapat surga paling tinggi, caknya dak katik bucunya Pak. Paga adzan subuh bau melek. Dulu sahabat Nabi tahajud dulu paling tidak 20 menit sampai setengah jam, pacak-pacak ada yang jam-jaman sebelumnya. Iya. Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Zikirnya banyak, sodakohnya banyak, berperang bersama Nabi. Luar biasa para sahabat itu. Bukan seperti kita. Sehebat itu pun mereka tidak pede untuk mengklaim dirinya akan menjadi penghuni surga paling tinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat, tidak pede Bu, sahabat bakal dapat surga paling tinggi itu tidak yakin mereka. Tidak yakin, apalagi kita. Kalau kita nak ngandalkan amal kita. Itulah yang terjadi pada Thauban. Nabi Muhammad punya sahabat namanya Thauban. Thauban ini seperti sahabat-sahabat lain, 5 waktu pasti di masjid. Beberapa hari tidak nongol ke masjid Bu. Nah sudah, Nabi langsung bertanya, Aina Thauban? Mana Thauban? Beberapa hari aku tak lihat dia, kata Nabi. Akhirnya sebagian sahabat yang ada menjawab, ya Rasulullah, Thauban sakit. Beres sholat, Nabi ajak beberapa orang sahabat untuk mendatangi Thauban, besuk. Sampai di hadapan Thauban, Nabi lihat Thauban sudah kurus, pucat, matanya cekung. Nabi bertanya, Ma asabaka ya Thauban? Duhai Thauban, sakit apa kamu? Thauban menjawab, ya Rasulullah, saya tidak sakit. Kenapa kau kurus, kata Nabi? Kenapa kau pucat, matamu pun cekung? Thauban menjawab, karena rasa gelisah yang teramat besar di dalam hati, ya Rasulullah. Inilah yang membuat aku tak nafsu makan, tak mudah tidur. Hatiku selalu merasa takut, kuruslah tubuhku, pucatlah warna kulitku, cekung kedua mataku, ya Rasulullah. Nabi pun bertanya, apa yang kau fikirkan? Thauban menjawab, ya Rasulullah, beberapa hari ini aku berpikir bahwa ketika di dunia ini sungguh indah, ya Rasulullah. Siang malam aku bisa jumpa Anda. Minimal 1 hari 1 malam 5 kali saya berjumpa Anda saat sholat 5 waktu di masjidmu. Aku berpikir nanti di akhirat
Apakah aku akan tetap bisa berjumpa dengan Anda ya Rasulullah? Sedangkan Anda adalah makhluk yang paling Allah cintai. Surga Anda pasti paling tinggi. Kalau aku masuk surga pun belum tentu surgaku sama dengan surgamu. Hambar ya Rasulullah kenikmatan surga itu kalau di dalamnya tak ada Anda. Seperti perkataan seorang pecinta Nabi Al-Habib Ali Al-Habsyi. Itu beliau pernah bilang dalam qasidahnya, dalam bait syairnya, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha qayyama. Nikmat surga yang Anda tidak membuat aku tergiur dan ingin memasukinya. Tidak ngiler dengan nikmat surga aku, kata beliau. Tapi ada sikap hal yang membuat aku ingin menjadi penghuninya. Apa? Fiha Rasulullah sallu ala Muhammad. Beliau katakan karena di dalamnya ada Rasulullah, karena itulah aku ingin memasukinya. Sallu ala Muhammad. Itulah juga perihalnya tauban. Nah, kalau kita nih masuk surga bela untuk sudah bahagia kita ngaso mungkin kalau udah bisa masuk surga. Kenapa? Kita belum pernah lihat Nabi. Coba kita sudah berjumpa dengan beliau. Tak bakal kita ngerasa cukup dengan surga baik, harus ada nabinya di dalamnya. Seperti itulah tauban. Takut sampai tak makan, tak tidur berhari-hari sampai kurus, sampai pucat, matanya cekung. Akhirnya Nabi bilang kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Jangan takut wahai tauban. Kamu di akhirat akan bersama orang yang kamu cinta. Alhamdulillah. Kalau cinta Nabi, di akhirat akan bersama Nabi. Dan Nabi Muhammad tempatnya adalah surga tertinggi. Kesimpulannya apa? Cinta Nabi ini adalah jalur pintas, Pak. Atas izin Allah dengannya kita akan dapat surga paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Walaupun ibadah kita kalah jauh dengan ibadahnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita duduk di sini ngadokan acara ini biar apa? Biar denger cerita Nabi. Biar lebih kenal dengan Nabi. Lebih kenal dengan Nabi bikin kita lebih cinta dengan Nabi. Lebih cinta dengan Nabi akan bikin kita lebih dekat dengan Nabi. Insya Allah pun Nabi lebih kenal dengan kita. Insya Allah pun dengan mudah nanti akan jumpa kita di akhirat dengan Nabi. Dan dibimbing oleh Nabi untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Luar biasa. Di zaman Nabi itu Bu, ada seorang wanita tua. Tinggal di luaran kota Makkah, namun memang tak terlalu jauh dari Makkah. Suatu ketika ini ibu-ibu tua masuk ke Makkah belanja Bu. Belanja. Nah, cowok wong betino nih, ibu-ibu nih Pak, kalau belanja Pak kadang-kadang ngana Pak. Bukan salah beli, tapi kebanyakan ego yang dibeli. Iya, dikit-dikit paket, siang paket, besok pagi paket, yang banyaknya gitu. Belanja tuh ladas, jaknya. Mentang-mentang punya laki kayo, alhamdulillah. Nah perempuan ini belanja banyak, hobi belanja. Nah inilah ibu-ibu ini atau nenek tadi yang kita ceritakan ini. Jangan marah Bu, fakta kan. Jadi luar biasa, ini nenek-nenek masuk ke Makkah belanja. Selesai belanja, ternyata dia tak kuat untuk bawa barang barang belanjaannya. Bingung nak balik cak mana ini. Berat. Badanlah tua. Akhirnya dia teriak-teriak minta pertolongan dari orang-orang yang ada. Siapa nak tolong aku? Bawakan barang aku sampai aku ke rumahku. Tak jauh.
sedikit saja di luar Makkah. Ayolah, siapa yang mau bantu? Tolong, aku tak kuat. Berlama-lama dia melobi orang-orang yang ada agar bisa membantunya. Tak satu pun mau bantu. Akhirnya ada seorang laki-laki, Pak, besar tinggi, belaga, hidung mancung, alis tebal, putih. Dak docak yang ciaman ni dak. Ada mana nak nyamuknya, Pak? Nabi Muhammad ini. Sallallahu alaihi wasallam. Tubuh ni belaga juga, tapi dak kado sama cak Nabi kan. Iya, subhanallah. Jadi ternyata yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi ke ibu-ibu itu. Nabi tanya, "Wahai ibu, kenapa kau duduk di sini?" Dia jawab, "Wahai anak muda, aku ni banyak barang belanjaan. Nak balik dak terbawa. Dari tadi aku teriak-teriak minta tolong, dak ada yang bantu." Kata Nabi, "Ya sudah, saya saja yang bantu." Shallu ala Muhammad. Oh, dibantu oleh Nabi, dijenjit Nabi barang-barangnya kanan kiri asoy galo. Jalan Nabi dengan ibu-ibu itu melalui kota Makkah, keluar Makkah sampai ke rumah ibu tadi. Ini wanita tua tak tahu yang membantunya Rasulullah, tak tahu dia. Akhirnya sampai di rumah, ini nenek, ini ibu tua, senang Pak. Alhamdulillah nyampe, bahasa kita kan. Habisnya dia ngomong, "Nak, mau kasih banyak. Nak ngenjuk apa-apa sebagai tanda balas budi, tak bisa aku. Maaf, tak pacak ngenjuk apa-apa. Tapi yang pasti aku berterima kasih, aku doakan kau dengan doa terbaik. Plus satu lagi, mudah-mudahan bisa jadi benteng dan bekal untukmu. Sebab kau tinggal di Makkah. Satu nasihat dariku sebagai tanda terima kasihku. Kamu tahu di Makkah itu banyak orang-orang bilang ada satu laki-laki ngaku nabi, ngaku utusan Tuhan. Nah, itu orang sesat, kata nenek tadi. Itu orang sesat, ajak orang banyak untuk murtad, tinggalkan agama nenek moyangnya. Hati-hati kamu. Jangan kamu para ibu dak itu, jangan kamu dengar omongannya, mulutnya manis luar biasa. Itu kata wong, kata nenek tadi. Nah, aku nasihati kamu, jago diri darinya. Selamatkan imanmu. Masya Allah, Pak. Dengar ucapan ini, Nabi tertangis. Nangis Nabi. Kemudian si nenek pun bertanya, "Kenapa kau menangis, wahai anak muda?" Nabi pun menjawab, "Wahai nenek, laki-laki yang tadi kau bilang, aku orangnya." Ya salam. Aku wongnya. Nangis pula betino itu tadi. Iya, melok nangis ya. Nah, aku ngomong model itu lah dibantu. Sisip gawat lagi belanjaan nih, gawat bekal lagi. Kalau gitu kan model itu, tapi Nabi tidak. Jadi subhanallah, nenek itu pun ikut nangis dan dia bilang apa? "Oi anak muda, lama aku meminta bantuan kepada orang-orang yang ada tadi di sana di kota Makkah, tak satu pun mau bantu. Tapi ternyata engkaulah yang sudi membantuku. Satu-satunya engkau inilah orangnya." Artinya mereka semua orang jahat, kau orang baik. Mereka semua orang sesat, engkau orang terpetunjuk. Mereka tak punya akhlak, engkau orang yang punya budi pekerti yang baik. Izinkan aku untuk beriman kepadamu. Wah. Diajari syahadat, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallu ala Muhammad. Luar biasa nih, noi. Nenek ini tadi cuman tahu nama be asalnya, atau tahu cerita dari orang lain. Tak suka dia dengan Nabi Muhammad. Bahkan menganggap Nabi Muhammad adalah orang sesat yang perlu diwanti-wanti, yang perlu ditinggalkan.
yang tidak boleh dengar ucapannya. Kapan itu? Saat dia belum kenal. Namun saat dia kenal, oh ternyata ini orangnya. Tampan wajahnya, gagah fisiknya, indah tutur katanya, harum bau tubuhnya, bagus sekali akhlaknya. Ini orang baik. Jatuh cinta, Pak. Jatuh hati. Dari benci jadi cinta, bahkan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, model inilah kita. Kalau kita cuma tahu Nabi Muhammad cuma namanya baik siapa, bapak ibunya siapa namanya, lahir di mana, hijrah kemana, meninggal di mana makamnya, itu budak TK juga baca. Itu tidak membuat kita cinta kepada beliau. Harus detail. Harus detail. Zaman dulu, Bu, telenovela kita tonton lagi. Padahal cerita itu buatan. Ya dah. Ada kemarin apa dia itu? Si Andin itu. Hah? Asik kan, Bu, nontonnya kan? Iya. Apa dia? Ikatan Cinta. Nonton juga Cak Habib nih. Tertonton. Cuman banyak juga episodenya tuh tontonnya tuh. Itu kita tonton, tahan kita. Ya salam, ngapo kita tak punya rasa penasaran lebih mengenai seperti apa kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buah dan hasilnya akan buat kita jadi cinta Nabi, dan cinta Nabi akan buat kita masuk surga paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal tak sayang. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tak kenal dengan rasul mereka sehingga mereka mengingkarinya? Jadi kalau tak kenal bisa ingkar, tapi kalau kenal maka pasti akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah sumber kesempurnaan. Asak tahu be, tapi kalau tidak tahu ya model itulah. Cuman kapan kita kenal beliau, insya Allah tak ada pilihan lain kecuali akan cinta. Sebab aspek cinta itu 3, Pak. 1, indah orangnya. Ya Rasulullah manusia paling indah. Kalau kita adalah tipikal orang yang bisa mencintai orang lain, kalau indah penampilannya, tampan wajahnya, sempurna fisiknya, maka mestinya manusia yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demen, Bu, sama artis. Oh, bagusnya artis itu gayanya. Rasulullah lebih bagus. Alangkah gagahnya badan wong itu. Rasulullah lebih gagah. Kalau kita suka ke dia karena alasan itu, Nabi Muhammad mesti kita sukai, harus. Amin ya rabbal alamin. Itu 1, indah fisiknya bikin kita condong kepadanya. 2, kita bisa cinta ke orang lain kalau orang itu indah akhlaknya. Nabi Muhammad manusia yang akhlaknya paling indah. Mestinya beliau adalah manusia yang paling kita cintai. Sebab ketiga, kita cinta kepada orang lain kalau orang itu berjasa. Maka Rasulullah adalah manusia yang paling berjasa kepada kita semua. Sehingga Rasulullah lah juga yang mestinya menjadi manusia yang paling kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, nak tahu Nabi ini banyak coro. Iya, mau tahu Nabi itu banyak coro. Pokoknya cari tahu informasi mengenai Nabi sebanyak-banyaknya. Lewat mana? Lewat mana saja selagi memang valid. Baik dari membaca atau mendengar ceramah atau buka mungkin tontonan YouTube, itu jangan sampai untuk menghibur diri terus. Artinya jangan untuk hiburan baik. Buka YouTube kisah Nabi yang detail-detail, bukan yang mungkin dari kecil kita sudah tahu. Seperti apa detail wajah Nabi, itu ada riwayatnya dalam hadis itu, bukan kata. Baca. Biarkan hati kita rindu kepada beliau. Yang kerinduan itu akan bikin kita banyak sholawat. Setidaknya setelahnya kita akan jumpa beliau minimal di dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Ada Yahudi, Bu.
orang Yahudi. Orang Yahudi ini tekak bantah. Di zaman apapun, di tempat manapun. Mayoritas ya. Bahkan di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada Nabi daripada orang-orang Yahudi hanya 4 orang saja. Tidak banyak, Pak. Yang beriman kepada Nabi di masa hidupnya Nabi dari kalangan orang Yahudi hanya 4 orang saja. Ini menunjukkan kekerasan karakter mereka, bandel. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi Muhammad disebutkan pada semua kitab-kitab yang turun dari langit, baik di Taurat, baik di Zabur, baik di Injil, secara detail sekali. Maka sebelum orang-orang Arab tahu, Pak, mengenai Nabi Muhammad, Yahudi udah tahu duluan. Kenapa mereka tak mau beriman? Ngapo? Karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Tidak demen dia. Kendak dia, Nabi akhir zaman itu kan Nabi paling hebat. Maunya, ya dari kalangan mereka lah. Seperti nabi-nabi sebelumnya, mayoritas dari orang-orang Yahudi memang. Ya, para nabi diutus banyak pada umat Yahudi. Kenapa? Karena mereka bandel-bandel. Butuh banyak pendakwah di sana. Makanya banyak para rasul terdahulu dari orang-orang Yahudi. Ternyata Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan para rasul yang paling hebat, manusia paling Allah cinta, pemimpin semua umat manusia, ternyata dari darah Arab. Gengsi gitu, tidak mau beriman gara-gara itu. Nah, ini ada seorang Yahudi setiap hari ngaji, Pak, dia ngajinya kan bukan Quran ya, Injil, mereka punya kitab suci. Subhanallah, saat dia baca itu Injil, dia melihat ada kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Injil yang dia baca. Ternyata panjang, 2 lembar, Pak. Sebagai seorang Yahudi, dia tidak gampang untuk nerima kebenaran itu, dirobek, Pak. Dibakarnya, biar tidak ada yang baca lagi selain dia. Besok ngaji lagi, Pak. Nemu lagi Nabi Muhammad disebut lagi di Injil itu. Kemarin 2 lembar, hari ini 4 lembar. Lebih panjang, lebih detail. Dirobek lagi, dibakar lagi. Besok ngaji lagi, nemu lagi, subhanallah. Kemarin 4 lembar, hari ini 8 lembar. 2 kali lipat lebih banyak. Kemudian besok ngaji lagi, nemu lagi, Bu, 16 lembar, Bu, dirobek lagi, dibakar lagi. Pokoknya jadi 2 kali lipat lebih banyak, lebih detail lagi, lebih panjang lagi. Hari berikutnya ngaji lagi, subhanallah, nemu lagi, Pak, 32 halaman atau 32 lembar. Jadi 2 kali lipat. Nak dirobek lagi, stop dia akhirnya. Nah, kalau kurobek ini 32, besok jadi 64 katanya. Iya. Kalau kurobek lagi ini, besok jadi 64. Ujung-ujungnya kitab Injil aku nih Muhammad kalau isinya. Dari awal sampai akhir. Shallu ala Muhammad. Jadi tidak dia robek, dia tutup Injilnya, dia simpan di lemari. Terus dia keluar rumah, menuju ke tongkrongan teman-temannya. Yang bisa baca Injil itu tidak semua umat Yahudi. Yang bisa baca Quran tidak semua orang Muslim kan. Iya, kita nih orang Muslim nih, orang Islam. Ada yang bisa ngaji, ada yang tidak. Ada yang bisa ngaji tidak tahu arti. Ada yang bisa ngaji tahu arti tapi tidak tahu tafsir. Ada yang bisa ngaji tahu arti dan tahu tafsir, itu orang alim. Nah, inilah orang tadi, Yahudi tadi, termasuk orang alimnya. Dia tahu cara membacanya, dia mengerti makna-maknanya. Jadi yang tahu mengenai Nabi Muhammad itu hanya kalangan khusus, orang-orang yang memang ilmunya tinggi saja. Jadi dia duduk di circle dia. Dia buka omongan, Bu.
Oh ya, aku nak bertanya ke kamu-kamu nih. Apa kata kawan-kawannya? Dia pun bilang, bagaimana menurut kalian mengenai seorang laki-laki yang banyak disebut di kitab suci kita, yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar ucapan ini, teman-temannya bilang apa? Shh, jangan keras-keras. Cukup kita be yang tahu. Orang awam tidak ada yang tahu. Kalau ini informasi tersebar, takutnya nanti ada banyak orang iman kepadanya. Jangan sampai itu terjadi. Simpan, sembunyikan, rahasiakan. Begitu. Memang Allah juga sebut dalam Quran itu, orang-orang Yahudi sembunyikan kebenaran Nabi Muhammad yang sebenarnya Allah sudah ungkap di dalam kitab mereka. Sallu ala Muhammad. Luar biasa. Subhanallah. Jadi akhirnya suruh tutup mulut, Pak. Balik ke rumah dia. Akhirnya, Pak, bacaan tadi sudah berlembar-lembar, bahkan puluhan lembar, itulah sudah masuk kotak. Dia tak suka Nabi Muhammad, tapi lihat ayat-ayat dan kabar-kabar serta kisah-kisahnya, penasaran. Sebelum dirobek dan dibakar itu semua dibaca, masuk ke dalam benaknya. Sampai pada akhirnya mulai rasa kagum. Oh ya, langkah hebat manusia. Manusia yang sangat indah fisiknya, sangat indah akhlaknya, sangat hebat perjuangannya. Sangat hebat dampaknya kepada umat manusia. Panjang lebar pokoknya dia tahu oleh hebat nian wong itu. Sampai pada akhirnya dia berandai-andai dan berangan-angan agar bisa jumpa Pak dengan Nabi. Mulai tumbuh benih-benih cinta. Penasaran dulu. Habisnya kagum. Habisnya mulai cinta dia. Wah, ini manusia hebat nian. Disebutkan pula di ayat-ayat tersebut bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tempat hijrah dan dakwahnya adalah kota yang banyak pohon kormanya. Di mana kota banyak pohon korma? Di mana, Bu? Madinah. Kota banyak pempek? Katik jawaban lain kan? Lembang itulah. Kalau orang Malaysia ngomong Malaysia punya pempek tuh ngamuk gitu. Siram pakai cuko matonya. Gua ngajar. Pempek punya kami diakuinya. Cukuplah gendang ya. Iya. Kalau ke Lampung apa? Lampung. Banyak pisang. Itu ada makanan khasnya kan. Udah tahu. Pisang di mana? Lampung. Pempek Lembang. Kurma di mana? Madinah Al-Munawwarah. Jadi tahu dia, oh ini Yathrib. Saat ini sudah berubah nama sejak Nabi hijrah ke sana dengan nama Madinah Munawwarah. Kota yang terang benderang dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berbekal, tidak kuat nahan rasa rindu ingin jumpa. Siapa tahu ini zamannya, kata dia. Keluar dari rumah sampai keluar kota, sampai melewati beberapa kota yang ada, cukup jauh perjalanannya. Akhirnya sampai juga. Belum masuk ke kota Madinah, masih pinggiran. Itu kalau pinggiran kota itu perkebunan kan, kebun kurma galau. Dia jumpa satu orang di sana, besar tinggi, wajahnya putih, alis tebal. Nah ini cak yang siama kalau yang ini. Iya, jangan tidak kebalik tuh Bu. Nah, subhanallah. Akhirnya ditanya oleh dia, hal anta Muhammad? Ini belaka wong ini, jangan-jangan inilah orangnya. Ditanya sama dia, hal anta Muhammad? Apakah kau ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanya menjawab, bukan. Aku adalah sahabatnya. Namaku adalah Salman Al-Farisi. Apa gerangan kau cari Nabi kami? Dia pun jawab, aku ingin jumpa pokoknya. Ya sudah, kalau begitu aku antara anda ke dalam kota sampai masuk ke dalam masjidnya. Baik, ayo kita jalan. Jalan Pak mereka berdua. Masuk ke Madinah, cak masuk negara, cak masuk dunia lain Pak. Nengok muslimin muslimat dengan akhlak yang super indah. Tak ada keributan, tak ada hiruk pikuk, akhlak semua. Pasarnya pun luar biasa, akhlak semua.
Tak ada yang berbantah, tak ada yang berdebat, tak ada yang ribut, tak ada yang berkelahi. Luar biasa ini katanya. Oh, ini didikannya Muhammad katanya. Indah-indah betul, apalagi Muhammadnya. Shallu ala Muhammad. Luar biasa sampai dia tiba di depan pintu masjid. Salman Al-Farisi bilang kepadanya, ini masjidnya, silahkan Anda masuk. Dilihat masjidnya, atapnya godong kumo, tiangnya pokok pohon korma, lantai dan dindingnya tanah. Sederhanonian kata dia. Sampai ke dalam ada orang banyak berkumpul, tidak sabar ingin jumpa Nabi, teriak Pak dia. Hal fikum Muhammad, katanya. Hal fikum Muhammad. Apakah di antara kalian ini ada orang yang namanya Muhammad? Ada tak Muhammad di sini? Aku ingin jumpa. Satu masjid dengar ucapan dia nangis, Pak. Bingung dia. Kenapa kalian nangis? Katanya. Akhirnya ada satu laki-laki mendekatinya. Tinggi, kurus, hidung mancung, jenggot cukup panjang. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bertanya dan berkata, ngapo nyari Nabi Muhammad? Sungguh pertanyaanmu barusan sudah membuat luka hati kami kembali terasa lagi, perih rasanya. Lah memang kenapa katanya? Nabi Muhammad baru 3 hari yang lalu meninggal dunia. Terlambat kamu. Nangis Pak dia tersungkur terduduk. Nangis. Dan dia berkata, ya Allah, 3 hari saja saya terlambat. Andaikan 3 hari aku lebih cepat datang ke sini, aku bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi ngesaknya dadonya. 3 hari baik lebih cepat bisa jumpa. Udah sejauh itu perjalanannya. Subhanallah, takdir Allah tidak jumpa Nabi. Nangis Pak, sahabat-sahabat yang ada nangis segala pulau. Akhirnya dia minta permintaan. Tolong, aku ingin lihat pakaiannya. Orangnya tak bisa aku jumpai, bajunya bejadilah. Akhirnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib selaku menantu Rasulullah perintahkan kepada Sayyiduna Bilal ibn Rabah, tukang adanya Rasulullah, untuk ke rumah beliau ambil pakaian Nabi dari putri Nabi Siti Fatimah Zahra. Bilal datang ke rumahnya, gedor pintu, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Bilal katakan, mana pakaian Nabi? Dengar ini ucapan Siti Fatimah lah nangis pula. Abahku, ayahku baru 3 hari meninggal. Mau dimanakan pakaiannya? Mau dikemanakan pakaiannya? Bilal berkata, ya Fatimah, jangan takut, pinjam sebentar saja. Ini perintah suamimu, nanti kami kembalikan lagi. Akhirnya dikeluarkan Pak bajunya Pak. Dibawa oleh Sayyiduna Bilal ibnu Rabah masuk ke dalam masjid. Berpindah dari satu tangan dan ke tangan yang lain sampai ke tangan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Diberikan kepada orang itu. Dipegangnya Pak. Ya Allah, Nabi akhir zaman ini Nabi paling hebat. Manusia yang paling Allah cintai. Kok pakaiannya jelek seperti ini kan? Dia lihat ada tambalan di mana-mana bekas jahitan. Ya Allah, sederhana sekali. Ini Nabi paling hebat ini. Dicium. Harum kata. Ini parfum atau apa? Loh, kata sahabat-sahabat, bukan parfum, itu keringat Nabi, baunya kayak itu. Shallu ala Muhammad. Harum sekali. Akhirnya dia minta antar Pak, mana makamnya? Dibawa. Tidak jauh dari masjid. Raudhah itu yang pernah umrah, pernah haji ya. Itu udah sebelahnya itu. Rumah Nabi, rumah istri beliau Aisyah Ridha radhiyallahu taala anha. Itulah makam Nabi di situ, yang bangunan atasnya adalah gubbatul khadra, gubah hijau. Dibawa ke situ. Ada gundukan tanah itu. Nih makamnya. Sampai di atas makam atau di samping makam, Bu. Dia tetangis lagi. Ya Rasulullah, aku kesini dari jauh untuk bisa jumpa Anda. Allah takdirkan aku untuk berjumpa denganmu. Tapi setidaknya ya Rasulullah, izinkan aku untuk beriman kepadamu. Dia pun ucap 2 kalimat syahadat.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nangis lagi dan dia berucap, ya Allah, tidak ada gunanya lagi aku tetap hidup kalau aku tak bisa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting engkau saksi ya Allah, nabimu juga saksi ya Allah, bahwasanya aku sudah beriman kepadamu dan juga kepada nabimu. Aku tidak ada nafsu lagi untuk hidup di muka bumi. Matikan aku ya Allah agar aku pindah alam bisa jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah nyampak Bu, depok meninggal. Meninggal. Ini bukan film ini. Ya, asli nyato ini. Meninggal langsung. Saat itulah beriman kepada Allah dan Rasul di samping makam Nabi dalam keadaan hati penuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat dalam keadaan itu husnul khatimah. Luar biasa. Apa yang bikin dia bisa menggapai nasib seindah itu? Maco. Makanya kita ngomong di awal tadi apa? Baco. Maulidan itu dia ulami simtud duror barzanji ada di ba'i, itu semua bacaan-bacaan pujian dan seperti apa kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak pacak Arab yang botak cari yang gondrong Pak. Iya. Dak pacak juga paham artinya cari terjemah. Cari banyak bukunya dijual. Sungkan meli download. Sayang kuota kutumpang nih. Wifi nian kenyo, ndak apa-apa. Semasjid ni ndak apa-apa nian Pak. Ikhlas. Iya. Bisa di-download, baca. Atau dengarkan video-video banyak Ustaz Somad ada, Ustaz Adi Hidayat ada. Dengarkan itu seperti apa kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar tahu kita tuh ternyata itu Nabi Muhammad tuwongnya. Oh ternyata seperti itu ya wajahnya Rasulullah ya. Oh ternyata seperti itu perjuangannya Nabi ya. Oh ternyata seperti itu ya pengorbanan Nabi untuk kita ya. Oh ternyata seperti itu. Baru tahu akan cinta baru. Udah cinta, insya Allah bakal selalu selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara fungsi ya, kita mengadakan kegiatan mulia ini itu tadi agar kita kenal beliau, lewat kenal akan cinta, lewat cinta akan dapat surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai jam berapa? Jam 12. Putar ke bawah jam itu. Tak donian. Dalui go. Nian kalau laju kan siap apa galo-galonya. Kalau siapnya nah yuk kita kuat-kuatan. Masya Allah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan insya Allah nanti kita jumpa lagi. Ya, dalam momen yang lebih indah lagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah saksikan apa yang kita lakukan ini dalam keadaan penuh ridha. Rasulullah pun tahu apa yang kita lakukan, tahu. Kata Allah Nabi tahu. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian. Allah yang akan lihat apa yang kalian lakukan. Nabi Muhammad pun juga akan lihat apa yang kalian lakukan. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung ini tubuh minta maaf kalau ada salah-salah kata ya, kalau mungkin tidak pantas, ini masih muda ngomong nyigit-nyigit, banyak yang lebih tua, banyak yang lebih alim. Banyak para hufadzul Quran di sini luar biasa, ustaz-ustaz kita Bu. Ada yang imam-imam Masjid Agung. Iya, luar biasa. Kita ini tidak pantas sebenarnya, cuman diminta jadi nurut baik. Ya, mudah-mudahan berkah. Insyaallah juga acara kita diramaikan oleh hadrah dari Ma'had atau Ponpes Darul Ulum Al Burhan. Tuh Bu ngajar Bu di situ. Pinter-pinter Bu budaknya. Ya bukan nak ngalem. Bukan nak ngalem, budaknya pinter-pinter. Jadi kalau kita punya anak melokkan ke mereka ada apa-apa. Iya, ada apa-apa belajar di sana ngapal Quran. Luar biasa. Ada yang bisa qasidah, ada yang bisa main hadrah. Ini baru dikit, masih banyak lagi di sana enggak melok. Luar biasa, yang hafal Quran, hafid Qurannya banyak. Ada yang menang tingkat nasional, apalagi tingkat provinsi ya. Itu luar biasa, Masya Allah lah. Hafidul Qurannya banyak. Ustazuna Zaki hafizahullah, insyaallah Allah jaga beliau selaku mudir Ponpes Darul Ma'had Al Burhan Darul Ulum
Al-Burhan insyaallah selalu berkah. Nah, insyaallah kita titipkan anak-anak kita di tempat-tempat belajar yang bikin mereka kenal Nabi, bikin mereka kenal Allah, bikin mereka paham bagaimana cara menghormati para guru, juga menghormati orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah terima. Allah ampuni dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah Ta'ala angkat derajat kita, dan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan mudah bisa jumpa dengan beliau nanti di padang mahsyar, hingga nanti masuk ke dalam surga bersama beliau, kekal selama-lamanya di dalam surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini. Kalau ada salah-salah kata maafkan. Pada Allah Al-Fakir mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fansa. Amin ala katsirin. Ini HP-nya, ini mikrofonnya. Jadi guru kita